Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Evianti dengan NIM 20230201. Saya merupakan mahasiswa dari kampus Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Lasaran Jaya Makassar. Tujuan saya melakukan video ini guna memenuhi salah satu syarat nilai akhir dari mata kuliah kepemimpinan oleh dosen pengampu Ibu Dr. Andi Tendrisose, SNSE MSI. Yang pertama adalah materi kepemimpinan, yang dimana materi ini membahas tentang pengertian kepemimpinan. Kepemimpinan adalah kemampuan dan proses mempengaruhi orang lain secara sukarela untuk melakukan sebuah tindakan atau perilaku demi mencapai tujuan bersama, seringkali dalam konteks organisasi ataupun kelompok. Dalam materi kepemimpinan, menurut Khairunisa dan Binti Mauna 2021 menjelaskan bahwa kepemimpinan merupakan kemampuan dan kesiapan yang dimiliki oleh seseorang untuk dapat mempengaruhi, mendorong, mengajak, dan menuntun, kalau perlu menggerakkan ataupun memaksa orang lain agar ia bisa menerima pengaruh itu, dan selanjutnya berbuat sesuatu yang dapat membantu pencapaian tujuan-tujuan tertentu. Yang kedua, kita bahas mengenai kepemimpinan situasional, yang dimana di sini kita akan mengupas tuntas terlebih dahulu menurut definisi kepemimpinan situasional. Kepemimpinan situasional adalah gaya kepemimpinan seseorang pemimpin akan berbeda-beda tergantung dari tingkat kesiapan para pengikutnya. Pemahaman fundamental dari teori kepemimpinan situasional adalah tentang tidak adanya kepemimpinan yang terbaik, melainkan kepemimpinan yang efektif adalah bergantung pada relevansi pemimpin yang sukses selalu. Efektivitas kepemimpinan bukan hanya soal pengaruh terhadap individu dan kelompok, tapi tergantung pula terhadap tugas, pekerjaan, atau fungsi yang dibutuhkan secara keseluruhan. Jadi, pendekatan kepemimpinan situasional fokus pada fenomena kepemimpinan di dalam suatu situasi ataupun proyek yang unik. Yang kedua, kita membahas tentang tipe kepemimpinan. Menurut Mariana 2013, merupakan suatu pola perilaku seseorang pemimpin yang khas pada saat mempengaruhi anak buahnya. Apa yang dipilih oleh pemimpin untuk dikerjakan, cara pemimpin bertindak dalam mempengaruhi anggota kelompok, dan membentuk gaya kepemimpinannya secara teoritis. Telah banyak dikenal gaya kepemimpinan, namun gaya mana yang terbaik tidak mudah untuk ditentukan. Menurut Saifuddin dan Santoso 2018, ia menuliskan 5 tipologi kepemimpinan, yaitu yang pertama tipe oraktik, yang dimana tipe ini adalah seseorang yang sangat egois, egonya yang sangat besar menumbuhkan dan membangun persepsinya bahwa tujuan organisasi identik dengan tujuan pribadinya. Yang kedua tipe paternalistik, yaitu pemimpin yang bersifat kebapakan dan dapat dijadikan sebagai tempat bertanya untuk memperoleh petunjuk. Ketiga, tipe karismatik, yaitu seseorang yang dapat dikagumi oleh banyak pengikut meskipun para pengikutnya tersebut tidak selalu dapat menjelaskan secara konkret bagaimana tipe tersebut dikagumi. Yang keempat, tipe laissez-faire, yaitu seseorang pemimpin yang melihat peranannya sebagai polisi lalu lintas dan cenderung memilih peranan yang pasif serta membiarkan anggota berjalan menurut temponya sendiri. Yang kelima, tipe demokratik, yaitu pemimpin yang memandang peranannya selaku koordinator dan interaktor dan berbagai unsur dan komponen organisasi sehingga bergerak sebagai suatu totalitas. Yang ketiga yaitu gaya-gaya kepemimpinan situasional. Yang pertama, telling, yaitu menginstruksikan, adalah tingkat arahan tinggi, dukungan rendah, cocok untuk bawahan yang baru atau belum berpengalaman. Yang kedua yaitu styling atau meyakinkan, yaitu tingkat arahan tinggi, dukungan tinggi, cocok untuk bawahan yang termotivasi tetapi belum terampil. Yang ketiga yaitu participation, yaitu berpartisipasi, tingkat arahan rendah, dukungan tinggi, cocok untuk bawahan terampil namun kurang percaya diri. Dan yang keempat, delegating ataupun mendelegasikan, yaitu tingkat arahan rendah, dukungan rendah, cocok untuk bawahan yang matang, berpengalaman, dan mandiri. Materi kelompok 3, yang dimana materi ini membahas tentang gaya kepemimpinan. Yang pertama, pengertian gaya kepemimpinan.
Gaya kepemimpinan merupakan perilaku pemimpin terhadap pengikutnya atau cara yang digunakan pemimpin dalam mempengaruhi para pengikutnya. Adapun menurut Herugito 2005, gaya kepemimpinan dalam suatu organisasi mempunyai peranan yang sangat penting yang menentukan keberhasilan pencapaian tujuan suatu organisasi. Gaya kepemimpinan adalah cara yang diambil seseorang dalam rangka mempraktikkan kepemimpinannya. Gaya kepemimpinan bukan suatu bakat sehingga dapat dipelajari dan dipraktekkan, dan dalam penerapannya harus disesuaikan dengan situasi yang dihadapi. Selanjutnya, adapun faktor yang mempengaruhi gaya kepemimpinan, yang dimana faktornya berupa yang pertama faktor holistik atau humanisme. Faktor holistik atau humanisme adalah faktor yang memandang bahwa perilaku itu bertujuan, yang berarti aspek-aspek instruktif, yang dimana aspek-aspek instruktif berupa satu niat, dua motif, dan yang ketiga tekad. Dalam diri individu merupakan faktor penentuan untuk melahirkan suatu perilaku, meskipun tanpa ada stimulus yang datang dari lingkungan. Yang kedua yaitu motivasi individu. Menurut Prince dan Sehung dalam Sukaji dan Singgi Sahim 2001, motivasi adalah kondisi psikologis yang menimbulkan, mengarahkan, dan mempertahankan tingkah laku tertentu. Menurut Suswanto 2001 mengatakan bahwa faktor yang mempengaruhi kepemimpinan adalah sebagai berikut. Yang pertama, faktor genetis adalah faktor yang menampilkan pandangan bahwa seseorang menjadi pemimpin karena latar belakang keturunannya. Yang kedua, faktor sosial, yang dimana faktor ini pada hakikatnya semua orang sama dan bisa menjadi pemimpin. Setiap orang memiliki kemungkinan untuk menjadi seorang pemimpin dan struktur akan lingkungan. Yang ketiga yaitu faktor bakat, yang dimana faktor yang berpandangan bahwa seseorang hanya akan berhasil menjadi seorang pemimpin yang baik apabila orang itu memang dari kecil sudah membawa bakat kepemimpinannya. Yang keempat, kita masuk ke dalam materi kepemimpinan transformasional dan kepemimpinan transaksional. Yang pertama, kita masuk ke pengertian kepemimpinan transformasional. Kepemimpinan transformasional adalah gaya pemimpin modern yang berfokus pada inspiratif, motivasi, dan pengembangan potensi maksimal pengikut untuk membawa perubahan positif dan signifikan dalam organisasi, bukan sekedar memberi instruksi. Pemimpin tipe ini menciptakan visi yang jelas, mendorong inovasi, kreativitas, dan perubahan pribadi, membuat pengikut merasa bangga, loyal, dan termotivasi untuk melampaui harapan demi tujuan bersama. Yang kedua, adapun komponen penting dalam kepemimpinan transformasional, yang dimana yang pertama yaitu satu, pengaruh ideal, yang dimana pengaruh ideal adalah pemimpin menjadi panutan, membangun kepercayaan, kekaguman, dan kesetiaan dan rasa hormat dari pengikutnya. Yang kedua, motivasi inspiratif, yang dimana menginspirasi dan memotivasi melalui visi yang menarik dan tujuan yang menantang. Komponen yang ketiga yaitu stimulasi intelektual, yang dimana mendorong pengikut untuk berpikir kritis, inovatif, dan mencari solusi kreativitas terhadap masalah. Dan yang keempat, pertimbangan individual, yang dimana memberikan perhatian dan dukungan personal kepada setiap anggota tim untuk mengembangkan diri dan profesional. Adapun tiga karakteristik kepemimpinan transformasional. Yang pertama, inspiratif dan visioner. Yang kedua, fokus pada pengembangan manusia. Yang ketiga, empati dan perhatian individu. Adapun pengertian dari kepemimpinan transaksional, yang dimana kepemimpinan transaksional adalah fokus pada hubungan pertukaran antara pemimpin dan bawahan, menggunakan penghargaan dan hukuman, menekankan pencapaian target dan efisiensi. Adapun perbandingan antara gaya kepemimpinan transaksional dan gaya kepemimpinan transformasional, yakni materi yang kelima, kita membahas tentang kepemimpinan karismatik. Yang pertama, kita masuk ke pengertian kepemimpinan karismatik.
Kepemimpinan karismatik adalah gaya kepemimpinan yang dimana seorang pemimpin mampu menarik perhatian, menginspirasi, dan mempengaruhi orang lain melalui pesona, kepribadian, dan kemampuan komunikasinya. Pemimpin dengan tipe ini biasanya mempunyai visi yang kuat dan jelas, serta mampu membuat orang lain merasa terinspirasi dan termotivasi untuk mengikuti visi tersebut. Menurut Muin 2010, kepemimpinan karismatik adalah tidak ada petunjuk untuk melakukan analisis tentang kepemimpinan karismatik berdasarkan kriteria persepsi, nilai-nilai yang dianut, sikap, perilaku, dan gaya kepemimpinan. Beberapa ciri utama yang telah menggambarkan kepemimpinan ini secara lebih mendalam yang telah dirangkumkan melalui lawan Emirtos. Yang pertama, percaya diri yang tinggi. Pemimpin karismatik dikenal memiliki kepercayaan diri yang sangat kuat. Mereka tidak ragu dalam mengambil sebuah keputusan dan keyakinan ini terlihat jelas dalam setiap tindakan dan ucapannya. Kepercayaan diri mereka inilah yang membuat orang lain merasa yakin dan mau mengikuti arahan yang diberikan. Yang kedua, kemampuan komunikasi yang menginspirasi. Salah satu kekuatan terbesar pemimpin karismatik adalah cara mereka berbicara. Mereka mampu menyampaikan ide dan visi yang jelas, penuh semangat, dan seringkali membuat orang lain merasa tergerak untuk ikut terlibat. Yang ketiga, empati yang tinggi. Pemimpin karismatik tidak hanya fokus pada visi misi, tapi juga fokus kepada orang-orang di sekitarnya. Yang keempat, visi yang jelas dan menarik. Pemimpin karismatik selalu memiliki visi yang jelas dan menarik. Mereka tahu mana arah yang mereka tuju dan bagaimana cara mencapainya. Yang kelima, mampu menggerakkan orang lain. Seorang pemimpin karismatik bisa membuat orang-orang di sekitarnya merasa termotivasi dan bersemangat untuk bekerja keras. Dengan kekuatan karisma mereka bisa menggerakkan tim menuju pencapaian yang luar biasa, meskipun tantangan yang dihadapi mungkin sangat semakin besar. Adapun tipe kepemimpinan karismatik, yang pertama ialah pemimpin karismatik yang disosialisasikan. Pemimpin ini fokus pada kesejahteraan dan kepentingan kolektif. Mereka mendahulukan kepentingan tim dan mendorong kerjasama yang kuat. Yang kedua, pemimpin karismatik yang dipersonalisasi. Pemimpin ini cenderung lebih fokus pada kepentingan pribadi. Mereka menggunakan kepribadian, kecerdasan, dan daya tarik untuk mencapai tujuan pribadi, dan mereka dapat memanipulasi kebutuhan orang lain untuk mencapai target ini. Dan yang ketiga, pemimpin neokarismatik. Pemimpin neokarismatik merupakan pengembangan diri dari teori kepemimpinan karismatik klasik, di mana pemimpin tidak hanya bergantung pada pesona pribadi, tetapi juga membangun hubungan yang kuat, motivasi pengikut, dan menciptakan makna dalam pekerjaan mereka. Selanjutnya kita masuk ke pengertian kepemimpinan visioner. Jadi kita masuk ke dalam pengertian kepemimpinan visioner, yang dimana pengertian kepemimpinan visioner adalah kemampuan pemimpin dalam mencipta, merumuskan, mengkomunikasikan, menginformasikan, dan mengimplementasikan pemikiran-pemikiran ideal yang berasal dari diri atau sebagai hasil interaksi sosial di antara anggota organisasi dan stakeholder yang diyakini sebagai cita-cita organisasi di masa depan yang harus ada atau diwujudkan melalui komitmen semua personil. Yang kedua, kita masuk ke peran kepemimpinan visioner, yang dimana menurut Bart Nanos mengungkapkan ada 4 peran yang harus dimainkan oleh pemimpin visioner dan melakukan kepemimpinan, yaitu yang pertama, peran penentu arah. Peran ini merupakan peran di mana seorang pemimpin menyajikan satu visi, meyakinkan gambaran atau target untuk suatu organisasi guna diraih pada masa depan. Yang kedua yaitu agen perubahan atau agent of change, yang dimana agen perubahan merupakan peran penting kedua dari seorang pemimpin visioner. Dalam konteks perubahan, lingkungan eksternal adalah sangat penting artinya, sebab mereka yang akan menerima manfaat dari kerja sebuah organisasi.
Yang ketiga yaitu juru bicara atau spokesperson. Pemimpin sebagai juru bicara untuk visi harus mengkomunikasikan suatu pesan yang mengikat agar semua orang melibatkan diri dan menyentuh visi organisasi secara internal dan secara eksternal. Selanjutnya kita masuk ke materi ke-6, yaitu kepemimpinan etis dan strategis. Kita masuk ke pengertian kepemimpinan etis. Menurut Bond, Trovon, dan Horizon 2005, kepemimpinan etis adalah demonstrasi perilaku normatif yang sesuai dengan standar etika pribadi dan gaya organisasi serta promosi perilaku serupa kepada bawahan melalui komunikasi. Yang kedua, kita masuk ke dalam prinsip-prinsip dalam kepemimpinan etis. Menurut Robbins dan Judge, tahun 2023 terdapat beberapa prinsip dasar yang menjadi landasan kepemimpinan etis, yaitu 1. Kejujuran, 2. Keadilan, 3. Tanggung jawab, 4. Empati, dan 5. Konsistensi. Jadi, keterkaitan antara kepemimpinan etis dan kepemimpinan strategis ialah kepemimpinan etis memiliki hubungan erat dengan strategis organisasi. Hale dan Jones 2020 menjelaskan bahwa strategi tanpa etika dapat menimbulkan resiko reputasi dan konflik internal, sedangkan etika tanpa strategis bisa menghambat inovasi. Adapun pentingnya etika dalam strategi manajemen, yaitu etika merupakan fondasi utama bagi keberhasilan strategis organisasi. Menurut Duff tahun 2023, penerapan strategis tanpa mempertimbangkan nilai moral dapat menimbulkan krisis organisasi seperti korupsi, manipulasi, dan ketidakpercayaan publik. Selanjutnya kita masuk ke materi ke-7, yang dimana materi ini membahas kepemimpinan dalam organisasi. Pengertian kepemimpinan dalam organisasi adalah proses mempengaruhi atau memberi contoh oleh pemimpin kepada pengikutnya dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Dalam hubungan ini, seorang pemimpin diharapkan sebagai bagian dari perannya memberikan pengajaran atau instruksi. Pemimpin harus mempunyai jiwa yang tegas dan adil, cepat dalam memutuskan kepastian yang sudah diambilnya, dan berdasarkan jiwa seseorang pemimpin itu sendiri, dia mampu membangun organisasi yang lebih baik dan berjalan harmonis. Adapun teori-teori kepemimpinan dalam organisasi, yang pertama teori genetis. Pemimpin itu tidak dibuat, akan tetapi lahir jadi pemimpin oleh bakat-bakat alami yang luar biasa sejak lahirnya. Kedua, teori sosial. Jika teori genetis mengatakan bahwa leader are born and not made, maka penganut sosial mengatakan sebaliknya, yaitu leader are made and not born. Penganut teori ini berpendapat bahwa setiap orang akan dapat menjadi pemimpin apabila diberikan pendidikan dan kesempatan untuk itu. Yang ketiga yaitu teori ekologis atau bakat sintetis, yang dimana teori ini merupakan penyempurnaan dari kedua teori genetis dan teori sosial. Penganut-penganut teori ini berpendapat bahwa seseorang hanya dapat menjadi pemimpin yang baik apabila pada waktu lahirnya ia memiliki bakat-bakat kepemimpinan. Gaya kepemimpinan di era globalisasi. Era globalisasi dan digitalisasi yang ditandai dengan perubahan cepat, organisasi membutuhkan pemimpin yang fleksibel dan adaptif. Tantangan seperti disrupsi, teknologi, kepastian ekonomi, serta meningkatnya kompleksitas sosial menuntut gaya kepemimpinan yang tidak hanya efisien tetapi juga inspiratif. Yang kedelapan, kita masuk ke dalam kepemimpinan gender. Yang pertama, pengertian kepemimpinan gender. Kepemimpinan gender adalah cara seseorang memimpin yang dipengaruhi oleh nilai, norma, dan peran sosial berdasarkan jenis kelamin. Menurut Robbins dan Coulter 2018, kepemimpinan merupakan kemampuan untuk mempengaruhi orang lain agar mencapai tujuan bersama. Dan adapun menurut Agile 1987 menegaskan bahwa perempuan cenderung memiliki gaya kepemimpinan partisipas dan empatik, sedangkan laki-laki lebih direktif dan kompetitif.
Adapun perbandingan gaya kepemimpinan gender yakni kepemimpinan gender di dunia modern, yang dimana perempuan terbukti efektif dalam organisasi yang menekankan kerja tim dan komunikasi terbuka. Menurut Yukel 2013, menekankan bahwa pentingnya empati dan adaptasi yang sering dimiliki pemimpin perempuan. Adapun tantangan yang dimiliki kepemimpinan perempuan, yang dimana kepemimpinan perempuan masih sering menghadapi bias sosial, kesulitan karir, dan stereotip bahwa mereka kurang tegas. Menurut UNDP 2023 mencatat bahwa hanya 12% posisi eksekutif di Indonesia diisi perempuan. Meskipun perempuan telah membuktikan kemampuan memimpin dengan baik, mereka masih menghadapi berbagai tantangan sosial dan struktur dalam dunia kerja. Adapun dampak dari kepemimpinan perempuan, yang pertama, meningkatkan moral kerja, yang kedua, memperkuat inovasi dan transparansi, yang ketiga, mendorong keadilan sosial dan keberagaman organisasi. Materi yang ke-9 yaitu kepemimpinan visioner dan inovatif. Yang pertama kita masuk ke pengertian kepemimpinan visioner, yang dimana pengertian dari kepemimpinan visioner adalah gaya kepemimpinan yang menempatkan perumusan, artikulasi, dan implementasi visi misi masa depan sebagai inti dari peran pemimpin. Menurut Georgie dan Sims tahun 2007 dalam True North, menekankan bahwa kepemimpinan visioner dimulai dengan kemampuan pemimpin untuk membentuk visi pribadi yang kemudian dapat diartikulasikan menjadi visi organisasi. Karakteristik ini meliputi 1. Berpikir strategis dan jangka panjang. 2. Komunikasi efektif dan inspiratif. Ketiga, empati dan kecerdasan emosional. 4. Mendorong kolaborasi dan pemberdayaan. Yang kelima, adaptabilisasi dan fleksibilitas. Selanjutnya, adapun peran kepemimpinan visioner dalam organisasi. Kepemimpinan visioner memegang peranan sentral dan tak tergantikan dalam menentukan arah, membentuk budaya, dan memastikan keberlanjutan organisasi, terutama di tengah gejolak perubahan yang adapun strategis yang lebih tinggi, yaitu sebagai arsitek masa depan organisasi. Yang pertama, memberikan arah dan tujuan yang jelas. Yang kedua, menginspirasi dan memotivasi karyawan. Yang ketiga, membentuk budaya organisasi yang adaptif dan progresif. Materi yang ke-10 adalah kepemimpinan global dan kepemimpinan lintas budaya. Yang pertama, kita masuk ke pengertian kepemimpinan global. Kepemimpinan global merupakan kemampuan seseorang pemimpin untuk mempengaruhi, mengarahkan, dan mengelola individu maupun kelompok yang berasal dari negara, budaya, dan latar belakang yang berbeda. Kepemimpinan global juga dipahami sebagai proses kepemimpinan yang memperhatikan konteks geopolitik, ekonomi internasional, perkembangan teknologi, serta perubahan global lainnya. Dalam dunia kerja modern, kepemimpinan global sangat penting, terutama bagi perusahaan multinasional, organisasi internasional, hingga instansi pendidikan memiliki kolaborasi global. Beberapa karakteristik penting yang perlu dimiliki pemimpin global antara lain, yang pertama, kompetensi komunikasi lintas budaya. Pemimpin global harus mampu berkomunikasi secara efektif dengan individu yang memiliki latar budaya, bahasa, nilai, dan gaya komunikasi berbeda. Yang kedua, kecerdasan budaya, yang dimana kecerdasan budaya adalah kemampuan untuk memahami, menilai, dan menyesuaikan diri dengan budaya lain. Yang ketiga, pemikiran strategis global, yang dimana seorang pemimpin global tidak hanya berpikir dan perspektif lokal, tetapi harus mampu memahami tren internasional, persaingan global, dan perubahan teknologi.
Yang kedua, kita masuk ke pengertian kepemimpinan lintas budaya, yang dimana kepemimpinan lintas budaya yaitu cross cultural leadership merupakan konsep pemimpin yang berbeda pada bagaimana seorang pemimpin dapat mempengaruhi, mengarahkan dan mengelola individu atau kelompok yang berasal dari budaya yang berbeda. Dalam era globalisasi, organisasi tidak lagi bersifat homogen. Banyak perusahaan merekrut karyawan dari berbagai negara, membuka cabang internasional, serta menjalin kerjasama global. Kondisi ini menuntut pemimpin untuk memiliki kemampuan memahami perbedaan budaya sebagai bagian penting dalam proses memimpin. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kepemimpinan lintas budaya, yaitu 1. Nilai dan norma masyarakat. Cara individu merespon instruksi, waktu, konflik, atau kerja tim sangat dipengaruhi oleh budayanya. Yang kedua, gaya komunikasi. Misalnya, budaya Asia cenderung menggunakan komunikasi tidak langsung, sedangkan budaya Barat lebih langsung dan terbuka. Yang ketiga, persepsi terhadap otoritas. Budaya dengan jarak kekuasaan tinggi seperti Indonesia biasanya menempatkan pemimpin sebagai tokoh yang harus dihormati, sedangkan budaya dengan jarak kekuasaan rendah menekankan kesetaraan. Yang keempat, orientasi terhadap kerja dan waktu. Ada budaya yang sangat menghargai ketepatan waktu, sementara yang lain lebih fleksibel. Yang kelima, harapan terhadap gaya kepemimpinan. Karyawan dari berbagai negara memiliki preferensi berbeda. Misalnya, apakah pemimpin harus bersifat tegas, partisipatif, demokratif, atau paternalistik? Adapun tujuan utama kepemimpinan lintas budaya, yakni 1. Meningkatkan efektivitas komunikasi dalam tim multikultural. Yang kedua, mengurangi konflik budaya dalam organisasi. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas melalui pemahaman nilai dan perilaku negara tim. Yang keempat, membangun lingkungan kerja yang inklusif dan harmonis.